Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz, ustadzah Taman Pendidikan Al-Quran, khususnya yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga para aktivis Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran LDWQ Yogyakarta. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada hari ini dalam program ngaji bareng LDWQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran. Untuk acara pagi ini saya akan menjawab yang ada kaitannya dengan masalah mendengar azan saat kita berada di kamar mandi. Jadi ini pertanyaannya Jadi pertanyaannya yang kaitannya dengan mendengar azan saat di kamar mandi. Saya besarkan dulu Oke. Nih. Jadi pertanyaan ini datang dari Bu Endah Salatiga. Terima kasih ini Bu Endah yang sudah banyak bertanya. Paling tidak sudah ada 3 kali pertanyaan yang disampaikan kepada saya, dan 2 kali ini sudah saya jawab dan saya yang 1 kali sudah saya jawab secara japri Sudah saya japri dia untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya ini, Ustadz, menawi kita pas ing kamar mandi lajeng mireng azan, menawi jawab azan kanthi dipun batin nika pareng menapa mboten? Nuwun. Begitu ini pertanyaannya Oke, makasih sekali ini. Ini wajah saya perlihatkan. Oke. Namun saya akan menjawab tidak langsung ke pertanyaan. Namun masalah azan juga ini akan saya jelaskan lebih dahulu. Jadi para ulama itu sepakat menyatakan bahwa disyariatkan menyimak azan dan menjawabnya, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Jadi intinya menjawab azan itu sudah disyariatkan. Cuman masalahnya adalah hukumnya apa? Ternyata ada 2 pendapat. Dari mazhab Hanafiyah dan sebagian Malikiyah ini berpendapat wajib. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah serta sebagian Malikiyah berpendapat sunnah. Karenanya siapa yang mendengar azan maka hendaknya ia diam dan menyimak lalu menjawab azan itu. Begitu Dasarnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum an-nidaa," apabila kamu mendengar azan, faqulu, maka ucapkanlah mislama yaqulul muadzinu, seperti apa yang diucapkan oleh sang muadzin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga masalah keutamaan menjawab azan ini, ada hadis dari Muawiyah. Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'al muadzina," barang siapa yang mendengar azan, seorang muadzin berazan, faqala mislama yaqulu, kemudian ia mau menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tadi, falahu, maka buat dia mislu ajrihi,
semisal pahala yang diperoleh oleh sang muadzin itu. Ya. Dan ini saya ada beri catatan, Syekh Al-Albani menilai hadis ini dhaif, sedangkan Al-Mundhiri menilai matannya hasan. Dan hadis-hadis yang menguatkannya cukup banyak, ya. Sehingga kalau di dalam ibarat ilmu mustalahul hadis itu, kalau ada hadis dhaif namun dia punya banyak syahid, banyak hadis lain yang mendukung, maka hadis dhaif itu meningkat derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Ya. Kalau ada hadis hasan tapi punya syahid banyak, ya, maka meningkat menjadi hadis sahih li ghairi dan seterusnya. Ini kita perlu belajar ilmu mustalahul hadis. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa hadis ini menurut Al-Mundhiri matannya hadis hasan dan mempunyai cukup banyak syahid yang menguatkannya. Ya. Kemudian juga hadis dari Abdullah bin Amr. Ada seorang berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, para muadzin mengungguli kami dalam keutamaan azan. Lalu beliau Nabi bersabda, "Qul kama yaqulun." Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Fa idza tahaita, apabila sudah selesai kamu ya menjawab azan, fasal tu'toh, maka mintalah kamu, ya, niscaya akan diberi, akan dikabulkan apa yang kamu minta, ya, termasuk doa yang mustajab. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, dalam Sahih Abu Dawud. Ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda ini, bagaimana cara menjawabnya, ya. Rasulullah bersabda, "Idza qala al-muadzinu," tatkala muadzin berkata, "Allahu akbar, Allahu akbar," faqala ahadukum, "Allahu akbar, Allahu akbar." Maka jawablah dengan menirukan adzannya tadi, "Allahu akbar, Allahu akbar." Summa qala, kemudian tatkala sang muadzin berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah," gitu. Qala, "Asyhadu an la ilaha illallah." Maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ya, begitu. Kemudian tatkala sang muadzin berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ucapkanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa qala hayya 'alas shalah. Maka tatkala sang muadzin berkata hayya 'alas shalah, qala berkatalah la haula wala quwata illa billah. Summa qala hayya 'alal falah. Maka tatkala sang muadzin berkata hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billah. Maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Summa qala Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, sang muadzin berkata Allahu akbar, Allahu akbar. Qala Allahu akbar, Allahu akbar. Maka ia pun hendaknya mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala la ilaha illallah. Sang muadzin berkata la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Ya. Kemudian hendaklah ia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkannya itu min qalbihi, ya, dari hatinya. Dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk surga. Wah, ini pahalanya luar biasa. Tata cara menjawab adzan sudah, ya. Khusus kalau untuk sholat subuh ada tambahan, ya kan? As-sholatu khairum minan naum. Maka jawablah shadaqta wa bararta wa ana minasyahidin. Betul kamu, betul, sungguh betul kamu, dan saya termasuk orang yang menyaksikan. Begitu maknanya, ya. Dari Abdullah bin Amr, ini ada hadis lain lagi, ya.
dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa," apabila kamu mendengar panggilan azan, faqulu mislama yaqul, maka kemudian ia hendaknya mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tadi. Summa sallu alayya, kemudian dia mau membaca sholawat atasku, ya. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran, karena sesungguhnya barang siapa yang mau membaca sholawat atasku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Wah, ini pahala untuk membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa, ya kan? Ya, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'azhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Nah, yang hadis lain memberi ungkapan, yaitu innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Maka apa yang terjadi? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka orang itu akan memperoleh syafaatku di hari kiamat nanti. Ya kan? Hadis riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Ya. Sekarang pertanyaannya dari Bu Endah ini kan, bagaimana ya saat kita berada di kamar mandi? Nah, jadi sudah jelas ya bagi kita, sudah kita ketahui bersama bahwa menjawab azan hukumnya sunnah bagi orang yang mendengarkannya. Ya, ini sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i, ya, Imam Hambali, dan juga sebagian dari mazhab Maliki. Ya, sedangkan kalau Imam Hanafi, ya, hukumnya wajib. Nah, persoalannya bagaimana hukumnya menjawab azan saat kita berada di kamar mandi, ya, atau di toilet. Ada hadis yang menceritakan, ya, bahwa Rasulullah SAW tidak menjawab salam saat sahabat Muhajir bin Qanfal pada saat buang hajat. Hadisnya Anil Muhajir bin Qanfal, ya, dari Muhajir bin Qanfal radhiyallahu an, qala, ia berkata, ataitun nabiyya, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu, saat Nabi buang air kecil. Wasallamtu alaihi, kemudian aku Muhajir, ya, memberi salam kepada dia, kepada Rasulullah. Falam yarudda, tetapi Nabi tidak mau menjawabnya. Hatta tawaddo'a, sehingga selesai wudhu. Summa tadaro, kemudian Nabi memberi alasan ilayya kepadaku. Waqala, dan Nabi berkata, inni karihtu, sesungguhnya aku tidak suka an al-qurallah, untuk menyebut nama Allah Ta'ala, ya, illa ala tuhrin, kecuali dalam keadaan suci. Nah, maksudnya juga kecuali dalam keadaan tempat yang suci. Rawahu Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Majah. Ya, ini terjemahnya ya. Oke. Kemudian Ibnu Munzir rahimahullah berkata dalam Al-Ausat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, menafsiri apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Dimakruhkan berzikir kepada Allah dalam 2 kondisi. Saat seorang berada di WC, ya, di kamar mandi, dan saat dia berjima dengan istrinya. Karena dia maha agung dan maha mulia, tidak layak disebut di tempat seperti itu. Ini ucapan dari Ibnu Munzir. Ya. Ikrimah berkata, seseorang hendaknya tidak berzikir kepada Allah dengan lesannya saat dia berada di WC, ya, di kamar kecil, ya. Akan tetapi boleh jika di hatinya, jadi di batin boleh. Jika dijawab dengan hati saja, tidak dengan lisan, boleh. Kemudian Ibnu Munzir berkata, tidak berzikir pada tempat-tempat tersebut lebih saya sukai sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Ta'ala.
dalil-dalil menunjukkan demikian. Ya, ini kata Ibnu Munzir. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, idza aradatuhu lal khallai, ya, apabila berkehendak untuk masuk ke kamar kecil, wa ma'ahu syai'un alaihi dzikrullah, dan bersamanya ada sesuatu yang berisi zikir kepada Allah, misalnya pakai cincin yang ada tulisannya Allah, fal mustahabbu ayyun hiyahu, maka sangat disunahkan untuk melepaskannya, ya, menyingkirkannya. Ya. Perkataan beliau, ya, Imam An-Nawawi yang lain dalam kitab Al-Azkar, dimakruhkan zikir dan berbicara saat buang hajat, baik di padang pasir, di tempat terbuka, atau di bangunan, di toilet. Ya. Sama saja dalam hal itu semua zikir dan pembicaraan, kecuali pembicaraan yang darurat, yang misalnya ada bahaya, ya kan. Di situ tiba-tiba ada ular yang kita membutuhkan pertolongan, ya maka boleh ya, kita berteriak. Sampai-sampai sebagian sahabat kami, maksudnya mazhab Syafi'i, berkata, apabila ia bersin, ya, tidak bertahmid. Jangan pula bertasmid. Bertasmid itu maksudnya mendoakan kepada orang yang bersin, yang berada di luar. Ya, mungkin ada orang yang ada di luar, bersin, kemudian membaca hamdalah, maka kita tidak perlu mendoakannya. Nah, begitu, ya kan? Ya. Dan juga tidak perlu menjawab salam, tidak menjawab azan muadzin, dan orang yang mengucapkan salam tidak berhak dijawab. Berbicara dalam semua ini makruh tanzih hukumnya, bukan makruh tahrim. Ya, artinya ya makruh itu tidak bagus untuk dilaksanakan. Ya, tapi tidak mengapa kalau dilaksanakan. Begitu, ini makruh tanzih. Makruh itu ada dua, ya, tanzih dan tahrim. Gitu. Jika ia bersin lalu bertahmid, nah ini pertanyaannya nih, dengan hatinya dan tidak menggerakkan lesannya, maka tidak apa-apa. Begitu juga yang ia lakukan saat berhubungan badan. Ya. Kesimpulannya ini, ya, tidak dianjurkan menirukan suara muadzin dan berdoa sesudah azan saat berada di dalam kamar mandi ataupun kamar kecil. Larangan di sini mengucapkannya dengan lesan. Adapun menirukan dalam hati, maka tidak dilarang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Hanya kepada Allah, ya, kita berserah diri, karena Allah lah yang maha tahu terhadap mana yang paling benar. Demikianlah, ya, sudah saya jelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Endah, ya, dari Salatiga. Semoga bisa memberi manfaat juga kepada yang mendengarkan. Ya. Dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa disampaikan kepada sekretariat LDPQ, ya, maupun bisa langsung ke saya, ya, lewat WA yang ada, lewat WhatsApp boleh, lewat telepon langsung boleh, ya, nanti akan kita bahas, ya. Kita bahas bersama dalam pengajian bareng LDPQ. Insya Allah bermanfaat. Saya kira cukup demikian ini, ya, kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.